Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bertemu kembali dengan saya Yohana Yunani di Gemar Mimbar Online pagi ini tanggal 9 Maret 2023. Puji nama Tuhan, suatu hal yang luar biasa. Hari ini saya masih diberikan kesempatan untuk menyampaikan renungan Mimbar Gemar Online hari ini. Di sini saya belajar menyampaikan firman Tuhan dan kami belajar merenungkan firman Tuhan. Di mana saat ini kami diberkati di dalam Amsal 22 ayat 11. Demikian bunyinya. Orang yang mencintai kesucian hati dan yang manis bicaranya menjadi sahabat raja. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini suatu hal yang sangat luar biasa. Firman Tuhan yang memberkati saya sekaligus menegur, menuntun langkah kita untuk menuju hal yang dikehendaki Allah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, satu hal yang dikehendaki Allah bagi orang-orang yang percaya, bagi umat pilihan Allah yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus, suatu hal yang utama dan yang penting kita lakukan adalah menjaga kesucian diri kita. Menjaga kekudusan kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, siapakah kita ini saudaraku? Kita ini adalah hanya sebuah debu. Kita ini hanyalah sebuah sesuatu yang sangat-sangat tidak layak di hadapan Tuhan. Mengapa demikian? Karena begitunya banyak dosa-dosa kita, banyaknya dosa kita sehingga kita itu tidak layak di hadapan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Tuhan Yesus adalah teladan, suatu kekudusan, suatu kemurnian, suatu kesucian yang sungguh luar biasa. Kasihnya Tuhan Yesus yang luar biasa. Tuhan begitu mengasihi kita sehingga kita ini orang-orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Kita ditebus, kita dikasihi Tuhan dengan kasihnya yang suci, kasihnya yang sungguh luar biasa. Saudaraku, kita ditebus oleh darahnya Tuhan Yesus yang suci, sehingga kita layak di hadapan Tuhan. Nah, sebagai orang-orang yang percaya, sebagai orang-orang yang dikasihi Tuhan, maka kita itu harus punya komitmen. Satu adalah menjaga kekudusan. Nah, saudara dikasih Tuhan, ini adalah peringatan bagi kita, peringatan bagi anak-anak Tuhan, peringatan bagi saya untuk mengambil sikap, mengambil komitmen untuk hidup kudus. Mengapa saudaraku? Inilah kunci utama kita untuk bisa melihat Allah, ya. Kalau kita membaca di dalam Matius 5 ayat 8, demikianlah bunyinya, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, berbahagialah kita yang bisa berjumpa dengan Allah, karena itulah satu-satunya yang kita rindukan. Itulah satu-satunya yang kita nantikan. Jalan satu-satunya kita bisa berjumpa dengan Allah. Jalan satu-satunya kita bisa melihat kerajaan Allah sampai ke tujuan sana adalah menjaga kekudusan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di sini kita harus mengambil suatu sikap, komitmen untuk meninggalkan kehidupan yang lama, meninggalkan kehidupan kita yang kelam. Kalau kita dilukiskan hati kita dulu bisa dibayangkan kelam, hitam, ya saudaraku, hitam sekali, bahkan sudah tidak bisa dilihat lagi hitamnya dan tidak layak lagi. Tetapi oleh kuasa darah Tuhan Yesus, hati kita disucikan, hati kita dikuduskan putih menjadi seperti salju. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, sungguh luar biasa kita mengikut Tuhan. Kita harus bersyukur pada Tuhan. Mari kita mengambil komitmen. Kita mengambil komitmen seperti yang dikehendaki Tuhan Yesus. Hidup kudus. Hidup meninggalkan kehidupan kita yang lama. Kita bertobat menuju jalan Tuhan.
menuju yang dikehendaki Tuhan, supaya kita bisa melihat Allah, melihat kerajaan Allah, yaitu dengan menjaga kesucian hati, menjaga kekudusan. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sungguh kami bersyukur firman Tuhan yang sungguh luar biasa untuk kita renungkan pada saat ini, untuk suatu kita mengambil sikap, ya saudara dikasih Tuhan. Nah, kita bisa melihat bahwa ciri-ciri orang yang hidup kudus, kalau kita baca di dalam firman Tuhan, kita renungkan satu persatu, maka orang-orang yang hidup kudus itu adalah orang yang bisa menjaga mulutnya, bisa menjaga hatinya, bisa menjaga pikirannya, dalam perkataan dan perbuatannya hidupnya membawa berkat. Mulutnya disampaikannya membawa berkat, tidak menyakiti satu dengan yang lain. Saudara dikasih Tuhan, rendah hati, sabar, dan penuh kasih. Itu yang dikehendaki Tuhan. Bisa menjaga mata pikiran hati kita. Kita bisa menggunakan alat-alat media yang positif. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita tidak melihat hal-hal yang pornografi. Kita tidak melihat hal-hal yang membuat kita melangkah ke dalam dosa. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita saudaraku yang dikasih Tuhan, kita mengambil komitmen, mengambil suatu sikap untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, di dalam firman Tuhan, Yakobus 4 ayat 8, demikianlah bunyinya, mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu yang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, kunci kita adalah mendekat pada Tuhan. Dengan mendekat kepada Tuhan, kita setia pada Tuhan, kita banyak doa, banyak merenungkan firman Tuhan, dan kita melakukan firman Tuhan. Kita setia di dalam Tuhan, kita mencari hadirat Tuhan, maka Tuhan itu juga akan mendekat kepada kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau hati kita berdosa, mari kita minta disucikan oleh Tuhan. Mari kita minta dikuduskan ke dalam Tuhan. Kalau tangan kita berdosa, tahirkanlah tanganmu, hai kamu yang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, marilah kita bersatu hati, ya, bersepakat, ya, punya komitmen penuh untuk mendekat pada Tuhan. Karena dengan hidup dekat akan Tuhan, maka kita akan dipimpin oleh Tuhan. Hidup kita akan dituntun oleh Tuhan ke tempat yang dikehendaki Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, suatu hal yang sungguh istimewa kalau kita senantiasa dekat pada Tuhan, kalau kita senantiasa setia dalam Tuhan, ya, kita menjaga kekudusan kita minta hikmat marifat dari surgawi, kita punya komitmen tidak hidup di dalam melupakan tahun-tahun yang lalu. Mari kita menuju ke jalan Tuhan. Mari kita tinggalkan hidup kita yang banyak dosa. Hidup yang lama kita serahkan pada Tuhan. Mari kita minta diperbarui Tuhan, dikuduskan ke Tuhan, disucikan Tuhan, dan kita mau menjaga hati dan pikiran kita, menjaga suatu perkataan kita, seluruh hidupan kita dipimpin oleh Roh Kudus, agar kita mau hidup suci dan hidup kudus di dalam Tuhan. Karena itulah kunci kita, kunci yang dikehendaki Tuhan. Karena Tuhan menghendaki hati kita, menghendaki hidup kita kudus di hadapan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kunci utama kalau kita mau melihat Allah, kunci utama melihat kerajaan Allah adalah menjaga kesucian dan hidup kudus. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, firman Tuhan hari ini sungguh luar biasa bagi kita semua untuk kita renungkan, kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, puji nama Tuhan, firman Tuhan hari ini sungguh memberkati kami. Kiranya firman Tuhan ini juga memberkati Bapak Ibu semuanya untuk mengambil suatu komitmen dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan saya sampaikan sampai di sini, kiranya menjadi berkat bagi Bapak Ibu dan sidang jemaat dan semua yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Diberkati Tuhan, disucikan Tuhan, dikuduskan Tuhan, dan diberkati Tuhan,
dituntun oleh Tuhan untuk melihat kerajaan Allah dan bersama-sama dengan Bapa di kerajaan Allah. Amin. Saudara kasih Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa untuk menutup Gemar Mimbar Online pada pagi hari ini. Bapa yang Maha Kasih, Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah dan kami agungkan dan kami muliakan, kami percaya Tuhan firman-Mu ya dan amin. Oh Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini, untuk peringatan bagi kami, untuk hidup suci dan hidup kudus, menjaga kekudusan kesucian kami ya Tuhan. Bapa, selama yang kami lakukan ini, selama ini kami tidak berkenan ya Tuhan, baik yang kami lakukan selama ini hidup kami tidak berkenan di hadirat Tuhan. Tuhan ampuni kami, Tuhan sucikan kuduskan kami ya Tuhan. Kami mau hidup kudus, kami mau hidup suci di dalam sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan tolong hamba-Mu ya Tuhan, kami rindu melihat kerajaan Allah, kami rindu bersama-sama Engkau ya Tuhan. Oleh karena itu berikan pengampunan dan sucikan dan kudusan hati dan pikiran kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bagi siapa saja yang mendengarkan firman Tuhan ini kiranya menjadi berkat dan Engkau berkati dan Engkau ketuk hatinya. Mereka boleh sungguh-sungguh percaya pada Engkau dan menjalankan sesuai kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus terima kasih, haleluya, amin.